Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika, NIM C0B023018, Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, amortisasi. Dosen pembimbing Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama ialah dasar pengenaan pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan, perhitungan neto. Yang kedua, penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi, penghasilan neto atau PTKP. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kurang biaya yang diperkenakan UU Undang-Undang PPH. Menurut Undang-Undang PPH terdapat dua jenis biaya pengeluaran. Yang pertama, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menkue. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya siswa, magang dan penelitian. 8. PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. Piutang yang nyata-nyata dapat tertagih dengan syarat. Yang pertama, telah disebabkan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil. Yang kedua, telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Legal Negara. Yang ketiga, telah dipublikasi. Yang keempat, menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. 10. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. 11. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan jasa yang dilakukan dalam bentuk natural berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. 12. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelum maksimum 5 tahun. Adapun biaya-biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang PPH adalah: yang pertama, pengembalian laba dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menkeu. Yang keempat, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang kelima, penggantian dan imbalan yang bersifat natural kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman atau ditetapkan oleh keputusan Menkeu. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atau penghasilan dari wajib pribadi badan dalam negeri melalui Baznas yang disahkan oleh pemerintah. 8. Pajak penghasilan. 9. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, FA atau CP yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundingan di bidang perpajakan
12. Biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu yang pertama dikenakan PPh yang bersifat final, yang kedua bukan objek pajak, yang ketiga PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Adapun perubahan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, ketentuan umum dari tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, PPN dan PPNBM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang keempat, penagihan dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, PBB. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keenam, BPHTB. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ditingkatkan menjadi: yang pertama, untuk wajib pajak senilai 15.840. Yang kedua, tambahan untuk kawin 1.320.000. Yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja 15.840 yang penghasilannya digabung. Yang keempat, tambahan untuk keluarga sedarah 1.320.000. Semenda anak angkat yang dijadikan tanggungan maksimal 3 orang. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pemerintah Indonesia PMK Nomor 101 atau PMK 010 atau 2016 tentang penyusunan PTKP, maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi: 1. Wajib pajak 54.000. Yang kedua, tambahan untuk kawin 4.500. Yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja 54.000 yang penghasilannya digabung. Yang keempat, tambahan untuk keluarga sedarah 4.500.000. Anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekali, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama, harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Yang kedua, harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga, harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Yang keempat, harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Yang kedua, harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, permanen, masa manfaat 20 tahun. Tidak permanen, masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Pipamus versus. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Saat penyusutan dapat dimulai pada: yang pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusunannya dimulai pada bulan pekerjaan harta tersebut selesai.
Yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak. Penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Yang ketiga, ada amortisasi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ialah harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Yang kedua, harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga, harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Yang keempat, harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang ialah metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.